Pemirsa, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mendadak membatalkan rencana perjalanan ke Beijing yang bertujuan meredakan ketegangan Amerika Serikat-Tiongkok selama ini setelah sebuah balon Tiongkok terlacak di langit Amerika Serikat. Ya, sebuah balon besar Tiongkok terbang di ketinggian melintasi wilayah udara Amerika Serikat atau AS pada Jumat 3 Februari 2023 yang lalu. Pentagon menuduh balon tersebut memata-matai situs militer yang sensitif di Amerika Serikat. Meskipun Tiongkok telah mengklaim bahwa balon itu hanyalah pesawat penelitian cuaca nirawak yang terbang tertiup angin, AS tetap melakukan pembatalan perjalanan Blinken ke Beijing, Tiongkok. Tiongkok menyatakan balon itu tidak digunakan untuk pengawasan dan hanya memiliki kemampuan navigasi yang terbatas. Lantas kenapa Amerika Serikat tetap membatalkan perjalanan Blinken ke Beijing? Yuk ikuti terus Jurnal Barata. Jurnal Barata. Pemirsa, selama beberapa hari terakhir ini, politisi dan media Amerika Serikat telah menyebarkan ilusi ancaman kolektif yang dibudidayakan terhadap apa yang mereka gambarkan sebagai balon mata-mata Tiongkok. Balon yang digunakan untuk tujuan meteorologi ilmiah yang secara tidak sengaja melewati wilayah udara Amerika Serikat tersebut diyakini membawa ancaman kepada Amerika Serikat sehingga akhirnya harus ditembak jatuh di lepas pantai Carolina Selatan atas perintah Presiden Joe Biden. Jika kita menganalisa lebih jauh, Amerika Serikat sepertinya dengan sengaja menyebut balon tersebut sebagai balon mata-mata Tiongkok agar dapat memanipulasi wacana global dengan tujuan mencoreng pengaruh Tiongkok di mata dunia. Lantaran klaim AS tersebut tidak pernah didasarkan pada bukti empiris yang sebenarnya. Meskipun demikian, klaim itu juga telah berhasil disepakati secara umum. Akibatnya, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mau tidak mau harus membatalkan perjalanannya ke Beijing, meskipun sudah direncanakan jauh-jauh hari sebelumnya. Pemirsa, kisah balon mata-mata sebenarnya adalah tindakan drama politik yang sengaja diatur oleh Amerika Serikat agar dapat menciptakan rasa takut dan kecurigaan yang irasional untuk mendiskreditkan suatu negara yang baginya adalah sebuah ancaman, seperti Tiongkok salah satunya. Kita tahulah, politik Amerika Serikat, baik di dalam maupun luar negeri, senantiasa didorong oleh senjata rahasia drama dengan cara yang sangat agresif dan histeris, yang tidak tertandingi di seluruh dunia. Dengan melakukan itu, politisi dan tokoh masyarakat Amerika Serikat dengan mudah saling mencoreng satu sama lain, menuduh, memfitnah, mengobarkan ketakutan, dan menciptakan konspirasi terselubung. Sebagaimana bisa kita saksikan ketika Demokrat menuduh mantan Presiden Donald Trump berkolusi dengan Rusia, begitupun sebaliknya Presiden Trump membalas dengan mengklaim bahwa pemilihan umum atau pemilu 2020 yang lalu telah dicurangi akibat dari kekalahan Presiden Trump kala itu. Yang menonjol dari perilaku ini adalah dalam setiap kejadian, yaitu jarang ada bukti yang mendukung klaim di masing-masing kubu. Parahnya, meskipun tidak ada bukti pendukung, klaim mereka, perilaku tersebut tetap menjadi pemahaman konvensional di kubu politik masing-masing. Sikap politik seperti ini menunjukkan bahwa dalam beberapa dekade terakhir, polarisasi politik Amerika Serikat secara inheren menjadi lebih buruk. Negara menjadi lebih terpecah, dan dengan demikian, skala konflik politik yang didramatisasi pun semakin meningkat. Namun di luar dari politik dalam negeri Amerika Serikat, nampaknya ketakutan dan kecurigaan yang irasional ini telah menjadi ciri lama kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Urusan luar negeri Amerika Serikat seringkali tunduk pada konsensus elit dan disampaikan melalui media. Washington sengaja mengobarkan ilusi ancaman kolektif dan kecurigaan yang irasional untuk membangun dukungan bagi tujuan kebijakan luar negerinya, agar publik Amerika Serikat sebagai mayoritas cenderung mengikuti manipulasi yang dibuatnya tersebut. Manipulasi itu biasanya dibarengi dengan penggambaran negara atau ideologi tertentu sebagai ancaman
kritis terhadap keamanan dan nilai-nilai Amerika Serikat agar terlihat lebih meyakinkan dan tidak manipulatif, meskipun seringkali tidak didukung bukti yang menyertainya. Contoh paling eksplisit dari manipulasi tersebut adalah tuduhan terhadap Irak yang diklaim memiliki senjata pemusnah massal dan merupakan ancaman kritis bagi Amerika Serikat. Padahal kenyataannya, Amerika Serikat sendiri yang mengakui tidak ada senjata pemusnah massal ditemukan di Irak. Tuduhan semacam ini dikenal dengan istilah McCarthyisme, yaitu praktik membuat tuduhan subversi atau pengkhianatan tanpa memperhatikan bukti yang tepat. Istilah ini mengacu pada Senator Amerika Serikat Joseph McCarthy yang dikenal sebagai Second Red Scare, yang berlangsung dari akhir tahun 1940-an hingga 1950-an. Second Red Scare sendiri merujuk pada Wikipedia adalah cara menyikapi para komunis dalam atau luar negeri dengan menginfiltrasi atau mensubversikan masyarakat Amerika Serikat atau pemerintah federal. Itulah sebabnya kini istilah tersebut digunakan Amerika Serikat untuk menetapkan Tiongkok sebagai musuh. Dan akibatnya, kecurigaan yang irasional pun ditanamkan terhadap semua hal tentang Tiongkok di semua kebijakan Amerika Serikat yang biasanya digunakan sebagai bagian dari perang ekonominya melawan Tiongkok. Seperti perang chip Amerika Serikat dan Tiongkok yang sedang berlangsung akhir-akhir ini, di mana Amerika Serikat dengan segala cara mencoba untuk menghambat kemajuan Tiongkok dalam memproduksi chip. Amerika Serikat pun akhirnya mengajak Jepang dan Belanda untuk membatasi akses chip canggih ke Tiongkok. Namun berbeda dengan kasus chip tersebut, kasus balon mata-mata bukan hanya produk pilihan bagi kebijakan luar negeri, tetapi juga produk sampingan yang berbahaya dari bagaimana pertumbuhan polarisasi politik domestik Amerika Serikat yang terpecah-pecah, sehingga mengarah pada destabilisasi kebijakan luar negeri yang lebih besar. Dengan kata lain, keegoisan domestik Amerika Serikatlah yang mencegah pemerintah mengambil pendekatan pragmatis, stabil, dan masuk akal ke Tiongkok agar tetap terlihat tangguh dan kuat di mata dunia, sehingga pengambilan keputusannya seringkali tidak rasional. Sebagaimana terlihat ketika perpecahan politik partisan dengan cepat terjadi terkait langkah Amerika Serikat menembak jatuh balon tersebut, di mana saat itu pemerintahan Biden mempertahankan langkah yang dilakukan di lepas pantai Samudra Atlantik. Sementara Partai Republik menilai balon itu seharusnya ditembak jatuh lebih dari seminggu yang lalu sebelum terbang melintasi instalasi militer utama di seluruh Amerika Serikat. Itulah mengapa saat berita tentang balon itu diterbitkan, maka dengan segera ilusi ancaman kolektif diperkuat oleh politisi Amerika Serikat yang kemudian membuat pemerintah mengambil pendekatan keras dan membatalkan diplomasi hingga harus menembak jatuh balon tersebut. Akibatnya, Amerika Serikat harus menunda menteri luar negerinya berkunjung ke Tiongkok. Padahal sangat jelas, balon tersebut tidak memberikan ancaman apapun. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Sekretaris Pers Pentagon, Brigjen Pat Ryder, bahwa balon itu bukanlah ancaman militer atau fisik. Itu berarti Amerika Serikatlah yang sebenarnya mendestabilisasi hubungan bilateral karena tekanan politik dalam negeri, terutama tekanan dari Partai Republik. Dan justru inilah alasan mengapa semua keterlibatan Amerika Serikat dengan Tiongkok belum memiliki efek praktis dan mengapa pertemuan seperti itu seringkali diikuti atau didahului dengan sanksi. Nah pemirsa, jelaslah jika selama ini keegoisan politik dalam negeri Amerika Serikat terbukti menjadi kekuatan destabilisasi yang berbahaya. Amerika Serikat terjebak dalam pendekatan paranoid, agresi, dan tanpa kompromi, dan tidak ada cara bagi pemerintahan Biden untuk menghindarinya. Ini adalah bukti bagaimana demokrasi gaya Amerika Serikat yang memanfaatkan drama massa, perilaku emosional yang cenderung tidak terkontrol, informasi yang salah, dan taktik kotor yang pada dasarnya berbahaya dan tidak stabil untuk mempertahankan pengaruhnya di kancah global. Terima kasih Anda sudah menyaksikan Jurnal Barata. Saya Endro dari Barata Online, City Loving and Living. Demikian Jurnal Barata.